Oke, kita ketemu lagi di channel kesayangan para sahabat tani, sahabat milenial, ataupun petani muda dimanapun berada. Semoga kalian semua diberi rezeki yang melimpah dan kesehatan yang terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada hari ini sahabat tani Grand Tani Indonesia melakukan komponisasi atau pembuatan kompos untuk media tanam polikultura. Kita akan melakukan kompos untuk menanam sayuran maupun cabai. Jadi di sini saya melakukan pengomposan kurang lebih sekitar 1 tonnya lebih. Ya, sebelum kita jelaskan apa-apa saja komponen yang kami gunakan, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya dikawal oleh Bapak Haji Sukardi dengan Bapak Joni. Beliau adalah orang tua saya, kemudian panutan di bidang pertanian di daerah saya pribadi. Jadi sahabat tani perlu ketahui, ini video pertama ataupun video perdana yang Grand Tani buat seputar pembuatan pupuk kompos. Jadi silahkan sahabat tani menikmati tontonannya, semoga bermanfaat. Oke? Pada limbah ternak. Oke, jadi ini adalah video perdana ataupun pembuatan kompos perdana yang dilakukan oleh Grand Tani Official. Di sini komposisi yang kami gunakan yaitu kohe, kotoran ayam, kemudian kotoran sapi, kemudian kotoran kambing, kemudian ampas somel atau kita lebih kenal ampas industri kayu. Jadi takaran yang kami gunakan di sini untuk kotoran sapi kami gunakan 2:1. Jadi untuk kotoran ayamnya itu kita gunakan sekitar dalam satu karungnya itu 25 kilo. Jadi teh sapi kita gunakan 2 gerobak. Makanya 2 gerobak teh sapi, 1 karung teh ayam. Seperti itu hitungan yang kami gunakan. Kemudian adapun unsur hara yang kami campur ataupun mikroba yang kami hidupkan di sini ialah mikroba yang terkandung oleh M4. Kemudian kami juga memenuhi kalsium menggunakan kapur dolomik, dan kami juga menyemprotkan disinfektan untuk menghilangkan jamur ya teman-teman, menghilangkan bakteri-bakteri untuk lebih cepat gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kami menggunakan kotoran sapi yang masih agak-agak lembab, masih lembab di sini. Kemudian kotoran ayamnya juga masih sangat-sangat lembab. Mengapa kita harus melakukan kompos, melakukan fermentasi?
agar gas ataupun bakteri-bakteri mikroba yang hidup di dalam kotoran hewan ternak ini bisa kita kontrol ataupun bisa kita jinakkan begitu. Jadi mikroba-mikroba yang kita hidupkan di dalam adalah mikroba-mikroba yang baik begitu. Jadi sekiranya nanti kita akan melakukan pengaplikasian untuk komposnya, itu kita melakukan penaburan kepada media-media tanam yang ingin kita tanami seperti sayuran maupun cabai. Untuk penanaman pertanian di bidang hortikultura, kita sangat memerlukan yang namanya kotoran-kotoran ternak ataupun pupuk kompos. Kenapa? Agar pertumbuhan ataupun dosis pupuk yang kita gunakan dalam pertanian itu bisa kita minimalisir, atau bisa kita menghemat ya. Nah, di sini bisa kita lihat kita mencampur kotoran sapi dengan cara berlapis-lapis, ataupun kita tidak langsung mencampur kotoran ayam atau tai ayam. Kita tidak langsung mengaduknya menjadi satu dengan tai sapi, tapi kita melakukan metode yaitu pengaplikasian secara berlapis. Jadi lapis pertama di sini bisa teman-teman lihat, kita menggunakan lapisan pertama itu kotoran sapi. Kemudian lapis kedua kita gunakan limbah industri kayu. Kemudian lapis ketiganya kita menggunakan kotoran ayam. Nah, setelah tercampur, kita siram kembali menggunakan M4 dan sedikit kita taburi kapur dolomik. Kenapa? Agar kalsium yang kita ciptakan nanti bisa dikandung juga dalam pupuk kompos ini. Nah, selamat menonton teman-teman, bagaimana saya melakukan kompos dengan para senior-senior yang ada di saya. Ini beliau sangat mendukung ya. Perlahan kita menutup agar mikroba yang kita aktifkan itu bisa memakan mikroba-mikroba jahat yang ada di dalam kami cuma melakukan pengambilan video dengan cara yang sangat-sangat sederhana dengan peralatan seadanya, dan di sini kami tidak sempat
melakukan ya namanya penjelasan secara live ya, atau langsung dalam video tersebut. Jadi cuman pengisian suara yang kami lakukan. Kenapa? Karena waktu pembuatan kompos ini sangatlah mepet. Jadi kami memulai pekerjaan ini memang sudah masuk waktu sore, jadi tidak sempat lagi untuk memenuhi persiapan dalam pembuatan video. Nah, jadi seperti ini susunan ataupun lapisan-lapisan pengaplikasian pembuatan kompos yang kami terapkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan pengomposan, alangkah lebih bagusnya ketika teman-teman kalau misalnya tidak dilakukan dalam ruangan, alangkah lebih bagusnya kita menyediakan dulu medianya. Seringkali orang melakukan pengomposan itu dengan cara membuatkan kolom persegi ataupun digalikan lubang. Nah, tapi yang saya pribadi di sini terapkan itu cuman menempel dua sisi ke tembok, kemudian sisi bagian atas dan samping kiri kanan itu saya akan menutupinya dengan terpal. Oke, ada yang terlewatkan sahabat Tani. Jadi di sini pertengahan video tadi itu saya juga menggunakan derba. Jadi banyak kan mikroba yang kita ternak di sini atau pelihara yang kita hidupkan itu nanti tidak kebagian makan begitu, atau istilahnya nanti tidak bisa hidup berdampingan, tapi tetap saya gunakan. Kenapa? Tetap saya campur. Karena saya merasa bahan yang saya gunakan itu sangat masih jauh dari kematangannya, masih sangat jauh. Mulai dari kotoran ayam sampai kotoran ternak sapi itu masih sangat lembab. Makanya saya menggunakan trichoderma untuk apa? Untuk mempercepat mikroba ataupun proses pematangan kompos kami ini. Oke. Nah, jadi ketika telah rapi seperti ini, alangkah lebih bagusnya teman-teman membentuk persegi. Agar kenapa? Agar ketika kita menumpuk itu kompos kita tidak berserakan kemana-mana. Nah, dalam melakukan pertanian hortikultura, kita sangat membutuhkan pupuk kompos ini. Kenapa? Karena pupuk kompos ini sangat ramah lingkungan, dan ketika kita mengaplikasikannya itu jangka atau dampak baik pupuk ini sangatlah panjang dibanding pupuk kimia. Dan bisa memperbaiki unsur hara
media tanam kita kelak. Ketika sering pengaplikasian kompos, maka kondisi media tanam kita nanti akan semakin subur. Sekedar saran buat pemirsa penonton setia Green Tani, apabila kita melakukan pengomposan, alangkah lebih bagusnya ketika kita menggunakan kohe yang artinya gasnya sudah terbuang ya, artinya gasnya sudah habis atau bisa dikatakan hampir kering. Tapi yang saya gunakan di sini benar-benar masih basah. Ini pure pertama kali Green Tani melakukan pengomposan dengan limbah ternak yang masih sangat segar. Tidak apa-apa, kita coba saja. Saya yakin hasilnya tetap akan maksimal. Perlu sahabat tani ketahui, dalam aktivitas pembuatan pupuk kompos, sahabat tani haruslah benar-benar serius dalam melakukannya, karena di sini kita selain membutuhkan tenaga, kita juga membutuhkan kesabaran ya. Nah, ini kita taburi kembali sekam yang bercampur dengan limbah industri kayu. Jadi betul-betul kita manfaatkan apa yang jadi keluh ataupun permasalahan di lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita. Nah, jadi ini pupuk yang sangat ramah lingkungan. Dijamin apabila sahabat melakukan kegiatan atau pembuatan kompos pupuk ini sangat menghemat biaya dan manfaatnya juga sangat luar biasa.
Boleh sahabat tani lihat, jadi pembuatan pupuk kandang atau pupuk kompos yang Green Tani lakukan ini tembus hingga waktu maghrib ya, makanya pengambilan gambarnya rada-rada gelap begitu. Jadi sekian cara pembuatan kompos Green Tani, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, akhir kata, semoga sahabat tetap semangat dan semakin produktif di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.